Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setelah kita bertahmid, bersolawat, maka terima kasih atas semua perhatiannya, atas terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan selalu kita dapat melanjutkan atas berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah buka pertemuan kali ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah memberkati dan melindungi kita bersama. Seperti yang kami share pada jadwal kali ini, nanti akan kami mohon kerendahan hati kepada Bapak Ade Prawita untuk memberikan narasi tentang beliau memilih tentang perlunya sadar Allah. Ya, untuk pengantar sejenak, saya akan mengingatkan bahwa agama yang kita peluk adalah agama yang kafah. Agama Islam ini dibangun atas 3 pilar yang dapat kita tangkap dari semua pelajaran agama kita, terutama pada pelajaran mabadi, pada pelajaran pemula. Saya menjadi ingat pelajaran awal dulu dengan item yang mengatakan lidinina salah satu arkanin. Islam, iman, ihsan, Islam dan ihsan, yaitu 3 itu. Maka tidaklah heran ketika kita tenggelam dalam melaksanakan ketentuan agama, ketiga itu menjadi tumbuh subur sebagai gaya hidup Islam yang kafah bagi kita dengan 3 pilar itu. Iman dengan tauhidnya, Islam dengan ilmu fikihnya, dan ihsan dengan kita kenal ilmu kebatinan yang disebut kita kenal selanjutnya dengan ilmu tasawuf. Sehingga sebenarnya agama Islam itu sudah memberikan keleluasaan bagi pemeluknya untuk mengembangkan gaya beragamanya, maka sebagai puritan, bersih tanpa pendalaman, tapi tidak menutup masuknya pemahaman pendalaman agama dengan muatan-muatan spiritual, karena ada ihsan. Yang dimaksud adalah kebajikan. Untuk itulah sering kita tidak merasakan bahwa ketika kita mengamalkan ketentuan-ketentuan agama, sering ada muatan-muatan apakah
itu muatan spiritual, akan tetapi tidak merasakan bahwa itu adalah muatan ke spiritual, sehingga kita merasa kita tidak atau belum melaksanakan disiplin spiritual, sini ya, Pak. Sini. disiplin kespiritualan, sehingga kita merasa kekurangan. Wah, aku kurang spiritualis tokoyoan. Nah, inilah Pak Ade memperkenalkan pada kita sebuah amalia sadar Allah yang disengaja untuk memantik kesadaran spiritual kita menuju Allah dengan pendekatan ilmu berzikir, zikir nafas. Sebenarnya dalam praktek-praktek agama kita sering kita ketemui pengalaman-pengalaman spiritualitas, namun kita tidak merasakan bahwa itu adalah pengalaman spiritualitas, sehingga kita merasa mencari pengalaman spiritualitas dari luar-luar yang kita pandang untuk menambah keilmuan. Yang saya maksud pengalaman spiritualitas itu adalah ada, kita kenal 3 yang tidak kita rasakan itu adalah spiritualitas. Pertama ialah pengalaman ketidaktahuan kita, perasaan mana yang ada di dalam hati. Tapi tahu-tahu ia muncul. Seperti ketika kita masuk kepada suasana keberagamaan masjid contoh. Hati kita bisa merasakan betapa rendahnya hati kita di hadapan yang punya masjid ini. Saat itulah Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Itu adalah pengalaman spiritual. Tapi kita tidak tahu dia di mana definisi. Kita mengenal Allah waktu kita masuk di masjid, sehingga hati kita bisa rendah, bisa meluaskan kesadaran keberagaman kita karena kita sedang di rumah Allah. Dan dari pengalaman itu kita mencoba untuk bisa berkomunikasi dengan Allah dengan doa-doa kita. Karena kita merasa dekat pada Allah. Itulah pengalaman spiritual juga. Kita kenal dengan prayer, doa. Di samping itu juga ada lain. Suatu ketika kita mengalami hal yang luar biasa. Wah, ini mukjizat yang diberikan Allah kepada kita. Kita berterima kasih. Ini dikenal dengan perasaan miracle, kemujizatan. Ketika kita memandang sesuatu yang luar biasa yang dihadapkan pada kita, kita merasakan itu adalah anugerah Allah sebagai mukjizat yang diberikan kepada kita. Pertolongan yang benar-benar kita harapkan. Itulah juga pengalaman spiritual. Lagi, ketika kita mencoba memberi keputusan kepada amalia-amalia kita yang semacam itu di aktivitas progresif, yaitu dengan hijrahnya. Karena sudah pengalaman ini saya memutuskan, ini yang saya pegang. Itulah sikap
spiritual yang kita kenal dengan conversion, pindah atau meninggalkan hal-hal yang baru menuju. Itulah semuanya pengalaman spiritual. Namun Pak Ade akan mengenalkan kita bahwa sadar Allah adalah cara satu-satunya yang kita sedang tekuni untuk meraih pengalaman itu. Mudah-mudahan yang demikian itu bisa menambah wawasan kita betapa cintanya Allah, bagaimanapun kita tetap akan Allah membukakan hati kita. Itulah hidayah pertolongan Allah untuk menggeret kita ke dunia yang lebih indah, yaitu dunia tasawuf yang sedang kita tekuni. Monggo Ade yang akan memberikan betapa mengapa kita perlu sadar Allah dalam bentuk yang doktrin jadi sedemikian rupa sehingga kita tertarik untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman yang sedemikian itu. Silakan Pak Ade. Terima kasih Mbak Yayin, Pak Slamet, Pak Bambang, dan bapak-bapak yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan maupun kesehatan kepada kita sehingga kita bisa bertemu di dalam acara hari Rabu ini di Google Meet. Bapak-bapak sekalian, jadi saya juga bukan artinya saya mengajarkan begitu Pak ya, karena kita sama-sama belajar begitu, dan saya juga di DNSA barangkali pemahamannya belum begitu banyak. Dan kalau kita dengar introduction daripada Mbak Yayin sebetulnya sudah cukup banyak begitu ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan judul mengapa kita perlu sadar Allah, dengan sedikit yang bisa saya sampaikan adalah bahwa secara pengertian sadar Allah mungkin jamaah DNSA sudah paham ya gitu ya mengenai sadar Allah itu. Kemudian berkaitan dengan sadar Allah itu ada dua hal yang perlu kita ketahui, bahwa pertama adalah berkaitan dengan how to. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan why-nya begitu. How to-nya itu sudah kita dapat dari beberapa materi yang disampaikan daripada padepokan berupa lain zikir nafas. Kemudian dilanjutkan dengan apa itu 3T, kemudian ATP dan varian-varian yang lainnya begitu. Kemudian setelah how to-nya, yang kita juga harus mengerti dan pahami adalah mengenai why-nya. Karena apa? Kita harus mengetahui why-nya karena kita mengerjakan sesuatu, kita harus mengerti akan sesuatu tersebut begitu. Sehingga dengan mengerti maka diharapkan nantinya kita akan bisa istiqomah. Mengenai unsur why-nya ini, mungkin ada banyak begitu ya nanti yang bisa bapak-bapak sharingkan juga. Ya, saya mengambil based on surat Al-A'raf 172 begitu Pak. Yang mana di situ nanti bapak bisa lihat di Al-Qur'annya dan terjemahannya. Intinya adalah pada saat kita di alam ruh, bahwa kita telah bersaksi kepada Tuhan, alastu birobikum qalu bala sahidna. Bukan ini Tuhanmu? Betul. Kau adalah Tuhan kami. Artinya secara hakikatnya juga bisa dikatakan bahwa tidak ada Tuhan lain selain Engkau.
ataupun ahad begitu. Kemudian setelah kita bersaksi, kemudian kita diproses dan ke dalam perut ibu, kemudian kita dilahirkan ke dunia begitu. Kemudian setelah lahir ke dunia, kemudian setelah kita melewati masa akil balik, disitulah kita baru diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali. Apakah kita masih memegang persaksian ataupun janji kita bahwa aku ini adalah Tuhanmu. Ternyata setelah kita hidup dan berkehidupan di dunia ini, kita lebih banyak lalainya begitu. Lalainya kenapa? Karena pada saat itu kita sudah disibukkan ataupun dibutakan oleh nafsu dunia dan lain-lain serta ego diri kita sendiri begitu. Nah, atas hal tersebut, setelah kita mengetahui bahwa ternyata kita lupa ataupun dilupakan akan janji kita terhadap Allah pada saat kita masih berada di alam ruh tersebut. Nah, oleh karena itu, untuk mengingat kembali persaksian kita di alam ruh tersebut, maka kita memerlukan akan sadar Allah itu. Kalau sadar Allah itu di tulisan Pak Pur beberapa waktu yang lalu sama dengan tauhid, di situ dikatakan oleh beliau begitu. Jadi setelah kita mengetahui why-nya kenapa kita perlu sadar Allah tersebut, maka kita artinya melakukan kesadaran tersebut. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika kita kembali pada saat kita masih kesadarannya itu dipenuhi oleh hal-hal yang selain Allah, maka kita akan kemana nantinya? Jawabannya adalah ada pada kita masing-masing. Oleh karena itu, Bapak-bapak sekalian, setelah kita mengetahui why-nya, kemudian mengenai how to-nya, kedua hal tersebut adalah merupakan suatu ilmu, ya. Ilmu, apakah cukup dengan ilmu tersebut? Ternyata tidak. Kita harus mengaplikasikan ilmu tersebut di dalam kehidupan kita, ataupun menerapkan sadar Allah itu di dalam sendi-sendi hidup dan berkehidupan. Kemudian salah satu contohnya misalnya penerapannya itu yang paling gampang adalah pada saat kita mau makan, biasanya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ataupun doa makan begitu ya, Bapak-bapak sekalian. Ternyata itu kenyataannya pada banyaknya itu hanya di lisannya saja. Jadi setelah kita mengetahui bahwa perlunya sadar Allah itu, maka kita harus naikkan lagi bahwa di situ Allah lah yang berperan terhadap kita, memberikan rasa lapar, kemudian rasa kenyang, dan memberikan makan dan minuman tersebut. Ilmu, kemudian penerapan ataupun amal soleh, apakah sudah cukup? Belum juga. Maka kita harus melaksanakannya atau melakukannya secara istiqomah atau secara konsisten ataupun secara ajak begitu. Bapak-bapak, Ibu, bapak-bapak sekalian. Yang kemudian selanjutnya
kalau tadi kita berbicara di alam ruh begitu ya, maka sekarang kita kaitan dengan apa yang ada di DNSA gitu. Kalau kita melihat tahapan-tahapan daripada zikir nafas yang kita lakukan ini adalah tahapan 1 dan 2, ini adalah suatu proses menyadari akan makhluk, kemudian menyadari akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tahapan selanjutnya, tahapan ketiga, disitulah kita mulai melakukan perjalanan, di mana kita mendekat, kemudian kita pasrahkan. Nah, mendekat ini tidak asal mendekat saja, karena kita mendekat harus kita memasrahkan ataupun membebaskan kita daripada kemelekatan-kemelekatan yang ada selain Allah begitu. Kemudian di tahap selanjutnya, disitulah kita menyatakan kembali bahwa yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Artinya apa yang telah kita lakukan pada saat kita di alam roh, kita bersaksi. Kemudian sekarang kita mendapatkan pelajaran zikir nafas sadar Allah itu terdapat korelasinya. Jadi kita saat ini juga diingatkan kembali kepada apa perjanjian kita di waktu di alam roh, kemudian di dunia ini pun juga kita diingatkan kembali melalui materi DNSA yang telah diformulasikan oleh Bapak Setio Purwanto. Jadi kalau kita lihat daripada apa yang dijelaskan tadi, bahwa sadar Allah itu sangat penting begitu. Oleh karena itu, marilah kita pegang teguh dari Allah tersebut ya, sebagai bekal kita di dalam rangka kembali kepada kampung akhirat yang perjalanannya nanti akan sangat panjang gitu. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan singkat. Kenapa kita perlu sadar Allah? Jadi selain how to-nya, kita juga perlu mengetahui why-nya begitu. Kalau ada yang kurang berkenan ataupun ya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi paparan dari Pak Adi tentang sekelumit panjang lebar proses dari kesadaran kita akan janji di masa ruh dan perjalanan panjangnya kita menyaksikan kehidupan dunia dan akhirnya kita menapaki perjalanan spiritual menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sadar Allah melalui zikir nafas itu yang akhirnya menjadi cara hidup kita menuju Allah kembali. Singkatnya, itulah perjalanan yang sedang kita lakukan dengan bekal kesadaran itu agar kita bisa membuka jalan menuju kembali yang benar. Monggo siapa yang badhe menambahkan mungkin kunci-kunci agar kita tidak terpeleset dari rambu-rambu yang harus kita lalui dalam perjalanan kita kembali menuju Allah dengan
cikal sadar Allah yang kita miliki. Monggo. Nggih. Nun. Selamat bersama. Nggih. Nggih. Ye, Assalamualaikum monggo. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan yang kami hormati, khususnya Mbak Zain dan Pak Ade yang jadi narasumber malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa berbagi. Saya masih terngiang dengan barusan pertemuan di Gresik kemarin dengan bertemu dengan Pak Pur yang sudah 3 tahun tidak ketemu itu, sehingga ini masih dalam pembicaraan malam ini kita kembangkan, ya kita kembangkan melalui tadi judulnya mengapa kita perlu sadar Allah tadi, ya. Begini, latihan DNSA, latihan yang 30 menit tiap hari yang berusaha kita kalau melalui 3T itu berlatih, kemudian tahap 1, tahap 2, tahap 3, itu kan pembentukan silaturahim kita dengan Allah sehingga membiasakan untuk sambung dengan Allah. Lah, yang paling utama dalam kehidupan ini kan hariannya, maka dari itu ATP tadi. ATP itu adalah pelaksanaan. Kemarin Pak Pur menyampaikan istilahnya itu apa? Melayani. Jadi kalau misalnya dalam perjalanan gitu ya memperhatikan tanda, tetap kendaraannya ya jalan, memperhatikan tanda, kemudian oh kalau ada tanda begini ya jangan dilanggar. Oh kalau ada tanda begini perintahnya begini. Jadi sambil ongoing menuju pada jalan yang lurus yang telah ditunjukkan oleh Allah. Rekan-rekan yang kami hormati, khususnya Pak Ade, jadi ini tadi yang paling penting adalah aplikasi. Berarti aplikasi di sini terbentuklah karakter manusia yang sudah berlatih dengan DNSA, biasa dengan sadar Allah, kemudian karakternya itu menjadi karakter yang menunjukkan kesadarannya Allah. Nah, kita kan kenal ada. Kalau sadar kamera, sadar hukum, sadar, ini kalau ini sadar Allah, jadi tadi Mbah Zain menyampaikan tadi ihsan tadi ya. Jadi bahwa langkah-langkah kita itu mendapatkan pengawasan oleh Allah SWT. Jadi sehingga menjadi terkontrol begitu. Jadi bahkan kemarin akhir dari pertemuan dengan Pak Pur kemarin dikembangkan apa istilahnya mikrokosmos dan makrokosmos. Jadi dengan sadar Allah itu diri kita itu internal diri kita ya diperdalami, mengenal diri kita lebih dalam, juga mengenal makrokosmosnya, mengenal lebih dalam sehingga tadi kafah. Jadi dalam beragamanya kita itu kafah dalam melaksanakan kehidupan itu seimbang, tadi istiqomah dan sebagainya, sehingga aplikatif DNSA dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin pengertian yang saya dapat setelah pertemuan dengan Pak Pur kemarin menjadi lebih jelas. Mungkin ada sesuatu yang ditambahi oleh rekan-rekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Selamat, sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Selamat tadi. Juga seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa memang sebelum kita untuk melakukan sesuatu, kita harus mengetahui ilmunya dulu gitu Pak ya. Ya. Ilmunya ini kita juga harus mendapatkannya. Ilmu ini kan harus mendapatkannya daripada seorang guru akhirat begitu ya Pak ya. Guru akhirat dalam hal ini DNSA adalah Bapak Setio Purwanto gitu. Nah, kemudian tidak cukup aja hanya ilmu gitu Pak. Seperti yang saya sampaikan dan Pak Selamat saya sampaikan tadi, itu harus diamal solehkan atau kita aplikatifkan di dalam hidup. Aplikatif. Kehidupan sehari-hari. Ya, itu pun juga tidak cukup. Karena apa? Kita harus melakukannya secara istiqomah begitu Pak ya. Karena on off aja ya. Agak sulit kita untuk mencapai itu. Jadi saya
apa yang disampaikan oleh Pak Slamet, ya saya sepakat begitu Pak. Terima kasih Pak Slamet. Monggo, Lintunya ada yang Mas Bambang? Enggak, Pak. Sedikit aja, Pak. Ini untuk masuk ke sadar Allah itu kan goalnya, Pak ya. Tapi embrio masuk ke situ itu kan ada unsur-unsurnya, Pak. Jadi tidak gegabah kita tuh masuk kepada sadar Allah. Level 1 oke, meluaskan kesadaran. Level 2 interaksi oke. Level 3 berserah oke lah. Masuk ke level 4 ini kita, kalau pengalaman saya loh, harus hati-hati. Sebab apa? Di situ terjadilah pergulatan yang sangat sengit bahwa melepas kemelekatan dan melepas ego sangat sulit. Padahal melekat dan ego ini jika tercampur di dalam masuk pada level 4, ini kita itu menurut saya loh, kita menduakan Tuhan. Tuhan tidak mau diduakan karena ego, karena kemelekatan, nggak mau. Kita screen saja, seperti bayi lahir itu. Yo, belajar itu apa adanya. Nah ini loh yang perlu dicermati itu ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Adi tadi mengatakan kembali ke Allah. Oke, setuju. Cuma saya kemarin itu bicara sama Mbah Bejo. Itu, Mbah, pembentuk tubuh manusia itu kan ada 3. 1 jasad, kedagingan. Yang kedua adalah ruh. Yang ketiga adalah jiwa. Ruh itu bukan urusan kita, masuk kepada Tuhan. Sudah, masuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk badan itu pembawanya 4 unsur. Angin, air, tanah, api. Dari api kembali api, dari tanah kembali tanah, dari air kembali air, dan seterusnya. Sudah selesai itu. Kemudian jiwa. Jiwa ini bagaimana, Mbah? Bagaimana ini, Mbah? Padahal kita tidak mengenal agama Islam, tidak mengenal reinkarnasi, tidak mengenal itu. Apa jiwa ini menunggu sampai kiamat, nanti menyusul roh, atau ngelambrang, atau menunggu di alam kubur? Bagaimana, Mbah? Ya agaknya nanti kita diskusi lagi begitu. Ini loh yang, karena apa? Kita bicara spiritual, itu dari kata 2, spirit dan aktual. Spirit itu soul, jiwa. Yang diolah itu jiwa. Setelah masuk raga, dimasukkan aplikasi dalam ATP. Kehidupan sehari-hari yang tidak menabrak rambu-rambu kesadaran Allah sebagaimana yang telah ditetapkan Allah itu. Itu. Kalau kemarin saya bicara ATP itu, cendek-cendekan aja, misalnya rumah, masuk rumah kotor. Ya jelas-jelas kotor ya disapu atau bagaimana. Sekarang kalau misalnya peteng itu apa itu lapar, Makan. apa makan? Belum tentu. Jawaban Mbak Bejo itu begitu. Belum tentu Pak Bambang. Loh, apa nanti amanahnya suruh makan? Ya belum tentu. Nenek suruhnya minum. Apa makanya ini harus dikritisi lah ini loh. Ini yang perlu pendalaman khusus untuk ATP-nya. Kalau memang lapar sekedar makan, selesai. Ya kalau makan, kalau perintah Tuhan aman itu kan minum saja. Nah, Kalau
yang gitu ya. Itu bagaimana? Ini Mas Bambang. Ini loh yang saya kesulitan di sini. Kita sebenarnya Bukan kemelekatan pada dunia, kemelekatan yang kepada yang lain itu tidak kita lepas tapi kita ridho. Kita serahkan semuanya kepada Allah sehingga apapun yang kita kerjakan adalah pekerjaan Allah. Akan menjadi indah kalau kita latihan itu dalam zikir nafas adalah menyerahkan semua keinginan kita kepada Allah untuk diapakan kita, dijadikan langkah bagaimana yang harus kita kerjakan ketika kita akan mengadakan perjalanan berikutnya setelah di pengalaman sibuk. Itulah kita menyerahkan kepada Allah tentang diri kita dalam melaksanakan amanah-amanah yang dibebankan kepada kita melalui tanda-tanda yang Allah berikan. Karena bagi seorang yang sadar Allah, ketika akan mengambil eksekusi, mengeksekusi apakah perintah Allah itu, sekarang mekanismenya akan lain dengan ketika kita wantah. Kalau wantah biasanya ya yang perintahkan pikiran. Tapi kalau kita sudah keluar dari simbol, yang merintahkan itu adalah Allah. Semuanya kita tinggal berserah pada Allah yang melaksanakan Allah, sehingga itulah yang hakikat ketakwaan kita. Kalau sayanya saya setuju itu ya. Perintah Allah Keluhnya mengamalkan sesuatu itu adalah tugas dari Allah, dan begitu selanjutnya. Jadinya bukan membunuh kemelekatan, mengoncei kemelekatan kita, tapi kita menyerahkan kembali. Yang kita merasa punya itu bukan kepunyaan kita. Yang kita butuhkan bukan kebutuhan kita. Semuanya kita kembalikan kepada Allah ketika kita bersyukur. Allah akan menghendaki kita bagaimana, dicelup. Apakah kita menjadi perak yang palsu, ataukah menjadi emas yang murni, nanti difungsikan dalam kehidupan yang bagaimana adalah Allah sendiri. Itu adalah tugas seorang khalifatullah dalam bentuknya yang dihadapi adalah duniawi, masyarakat yang banyak atas kemauan Allah. Maka tidak akan bisa kita kembalikan kepada kita. Di sini adanya tingkatan ke tingkatan, adanya spesialisasi pekerjaan kita. Semuanya kalau kita sudah sadar Allah, kembalikan kepada Allah. Ya setuju sudah. Mbak, setuju ya. Setuju dengan kata lain, Mbak Yain saya tutup dengan kata lain begini. Monggo. Semua hal yang melekat pada itu
pada intinya adalah titipan. Ya, wis ngono Pak wis. Pur pernah ngedik titipan. Lah titipan itu sekarang dititip kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan level yang keempat. Jika sudah selesai, kita mohon ya Allah kembalikan lagi, kan begitu. Jadi tidak melepas. Gini, Titipan. saya mengambil pendapat orang lain aja. Syekh Yusuf dari Makassar. Syekh Yusuf dari Makassar itu menunjukkan perjalanan ketika kita sudah bersibgoh turun ke Ngarcopodo itu adalah sudah punya label yang dikehendaki Allah. Sehingga kita tidak jumeneng di kesadaran sana, tapi sudah mengemban tugas akan menjalankan. Maka sampai lihat perjalanan-perjalanan tokoh-tokoh spiritual kita, ketika ia sudah mempunyai tugas amanah, apakah dia seorang guru yang akan menjadi guru yang lillahi ta'ala, apakah menjadi orang tukang kayu yang lillahi ta'ala, itu kalau sudah simbol, sudah cuci kembali, udah Allah yang menghendakinya. Itu Setuju. Itulah saya kira-kira begitu. Nah, tinggal 6 menit lagi, Pak Yayin. Saya tidak bisa melanjutkan itu sebagai pekerja tugas panjenengan sami, nanti besok Rebu kita kembangkan kembali. Ya intinya kita melaksanakan semampu-mampunya gitu aja. Nggih. Napa Pak? Izin. Mbak Yayin izin. Monggo. Nggih. Halo. Jadi monggo nderakan Mas Dede. Nggih. Yang dawuh apa? Tanya Mbak Yayin. Iya. Nggih, Mbak Yayin. Ketika orang ngasaken. Misalnya nggih, ketika saya nggih. Saya udah berjalan di pinggir jalan kiri, udah bener. Tahu-tahu ditabrak orang dari belakang, ceder. Orangnya ngamuk-ngamuk. Sampean niku mlaku sing hati-hati. Reaksinya bagaimana kira-kira kita ini, Pak? Itu nasib jenenge kaya ngono ki wis ketabrak diseneni pisan nasib. Kembalikan kepada Allah aja. Keuntungan. Reaksi masa harus kita nuntut. Afal itu namanya, afal itu namanya. Allah. Nggih, wah. Jadi Jadi tauhid itu harus kita toto ya. Tauhid kita harus kita toto. Ada 4 tauhid itu. Tauhid ahadiyah, tauhid afaliyah, tauhid napa sing sitok niku ma'iyah dan itikadiyah. Ya Allah itu bangga Tuhan. Ya Esa punya pekerjaan yang satu, yang punya kebersamaan dengan kita, dan juga kita adalah ejawanta Allah di dunia ini. Itulah kira-kira bisa untuk ini karena waktunya sudah. Mbak Yayin. Besok Mbak Yayin. Mbak Yayin, Mas Doni tadi minta perpanjangan, jadi kelihatannya Zoom kali ini kelihatannya agak asik gitu loh Pak. Oh, jadi gitu. Iya, perpanjangan apa waktu? Ini kan 1 jam. Waran derek mawon. Iya Mas Doni ya. Kemungkinan nanti diperpanjang sampai jam 10, kelihatannya ini temanya bagus-bagus, ya kan? Oh, ya. Setuju, monggo, ya kan? Ini kira-kira Mas Doni. Oke, ngapunten. Ini sepertinya Google Kitab Book. Jadi insya Allah bisa lebih dari 60 menit seperti minggu-minggu yang sebelumnya. Jadi monggo dilanjut dulu saja. Kalau nonton Mbak Yayin ya, ceritanya wae. Jadi kalau seperti Mbak Yayin kita terima saja, itulah yang namanya sadar Allah. Jadi kita sadar bahwa sumber orang nabrak itu sebenarnya sudah diizinkan Allah. Iya. Nah, kalau kita marah-marah, itulah namanya ego. Dan kita pisahkan antara ego dan sadar Allah. Kalau marah-marah kan berarti kan itu dari pikiran kita. Kita analisa, loh, aku bener kok ditabrak, aku melok rame.
Itulah namanya ego. Jadi apa bedanya ego dengan sadar Allah itu gitu. Kalau sadar Allah, semua kehendak Allah. Jadi Sudah sadar Allah. udah kehendak Allah, tidak terima. Bila perlu saya minta maaf, udah beres, nggak ada masalah. Paling dia nggak marah-marah. Itulah namanya sadar Allah. Dan kalau ego yang main, yaitu tadi, uang aku wis minggir ditabrak diseneni melok ngamuk. Aku tak kalah nih kancaku. Nah, jadi itu bedanya ego dengan sadar Allah. Kalau kita lihat pakai ego, yang kita lihat itu objeknya, Pak. Objek yang nabrak. Tapi kalau sadar Allah, kita yang lihat itu sumbernya. Ini sumbernya dari Allah. Ya kita terima itu. Nggak perlu minta maaf. Itu loh ya, saya terangkan itu tadi ya. Antara ego dengan sadar Allah seperti itu. Jadi, nanti fokus saya izin yang menambahkan dari Pak Bambang tadi itu seru sebenarnya, ya kan? Saya tertarik untuk menambahi. Tadi kan ditambahi sama Mbak Yayin cukup bagus juga. Cuman saya pengen nambahi sedikit, Pak Bambang. Izin Pak Bambang. Monggo. Kita sharing-sharing ya, sama-sama belajar. Saya juga paling sering terbuka di sini. Oke. Jadi gini Pak Bambang, insya Allah kalau katakan kalau dari Pak Pur maupun itu kan ada teknik-tekniknya mulai dari DNA level 1, 2, 3, sampai 4, sampai SIBO, ya kan? Itu sebenarnya hanya metode saja. Sedangkan kita kan hanya berupaya meminta kepada Allah, ya kan? Tapi memintanya itu harus sadar Allah aja, Pak. Jadi meminta hanya kepada Allah. Entah kita nanti itu dimasukkan ke level yang 2 atau 3 atau 4 yang SIBO tadi, itu kita sudah pasrah. Bener kata Mbak Yayin, harus ridho. Jadi kuncinya itu ridho. Tekniknya, metodenya itu satu, Pak. Biasanya rileks. Kalau dari sistem anatomi tubuh kita, itu rileks, Pak. Jadi rileks itu bikin kemelekatan itu bukan hilang, tapi minggir, Pak. Ya, paham. Makanya tadi saya kan mengatakan, yang dimaksud dari Allah itu kan goalnya. Sebelum kita masukkan bola ke gawang, di goalnya, itu kan ada unsur-unsurnya. Nah, di antaranya unsurnya yang panjenengan katakan rileks. Itu memang kunci utama tuh rileks. Tapi ada tapinya. Rileks dengan catatan tulang punggung tegak. Mengapa? Alasannya adalah peredaran darah biar lancar. Idealnya duduk timpuh. Idealnya kan tidak bisa ya silo. Kan tidak bisa ya ben. Kan tidak bisa ya turun. Kan begitu. Intinya rileks. Nah, dengan dasar rileks itulah maka ke dalam itu. Betul itu. Saya setuju sekali masalah itu. Uang itu hampir dengan mindfulness. Hampir di Indonesia itu hampir dengan mindfulness Islam sama. Ya, kehidupan itu di luar mindfulness dan di luar saat ini di sini. Sedang kita kerjakan. Tapi itu adalah full up dari apa yang kita rasakan di dalam sebuah aktivitas latihan. Kalau kesadaran kita akan tetap begitu. Seperti semadi itu ketika kita berjalan di tengah-tengah kehidupan. Mempunyai fungsi dan tugas masing-masing yang diberikan oleh Allah. Itulah yang disebut dengan apakah panjenengan datuk saksi Allah dalam kehidupan atau menjadi waliullah, wali badal ataupun khalifah dan sebagainya, bentuknya macam-macam. Itu saja yang bisa kita Pak Adik, jadinya kesemuanya tadi adalah ungkapan perjalanan dalam latihan bersadar Allah dan follow up-nya bagaimana dalam kehidupan
ya saat itu begitu di situ. Jadinya tidak akan berubah dari apa yang sedang kita rasakan bersama Allah. Untuk menjang Rabu, sinten Pak Dokter ya, nanti Pak Dokter. Ngapunten, Mbak Yayin. Ya. Sebelum dimusyawarahkan untuk debat depan, mungkin ada closing statement dari Pak Ade. Monggo, selaku pemateri utama. Ya, ini loh Mas Pena itu. Jadi aku siapa ini? Jadi closing statement-nya kita merasa beruntung gitu ya Pak, mendapatkan materi pengajaran mengenai sadar Allah ini daripada guru akhirat kita. Jadi Bapak Purwanto. Oleh karena itu pegang teguh tali Allah dalam hal ini sadar Allah sebagai bekal kita menuju kampung akhirat. Begitu. Itu saja closing statement dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kata tutup yang sangat mencakup untuk kesemuanya. Baik dalam pembukaan, inti dan penutupnya sangat klop sekali. Mudah-mudahan bisa menambah kedewasaan kita di dalam berspiritual sadar Allah. Untuk itu, marilah kita bersama-sama melatih diri untuk berzikir nafas bersama. Nggih. Sinten ingkang kersa badhe Mas Bambang. Ini loh yang saya kesulitan. Ya, sebenarnya bukan kemelekatan pada dunia, kemelekatan yang kepada yang lain itu tidak kita lepas tapi kita ridho. Kita serahkan semuanya kepada Allah sehingga apapun yang kita kerjakan adalah pekerjaan Allah. Akan menjadi indah kalau kita latihan itu dalam zikir nafas adalah menyerahkan semua keinginan kita kepada Allah untuk diapakan kita, dijadikan langkah bagaimana yang harus kita kerjakan ketika kita akan mengadakan perjalanan berikutnya setelah di pengalaman sibuk. Itulah kita menyerahkan kepada Allah tentang diri kita dalam melaksanakan amanah-amanah yang dibebankan kepada kita melalui tanda-tanda yang Allah berikan. Karena bagi seorang yang sadar Allah, ketika akan mengambil mengeksekusi apakah perintah Allah itu, sekarang mekanismenya akan lain dengan ketika kita wantah. Kalau wantah biasanya ya yang perintahkan pikiran. Tapi kalau kita sudah keluar dari simbol, yang merintahkan itu adalah Allah. Semuanya kita tinggal berserah pada Allah yang melaksanakan Allah, sehingga itulah yang hakikat ketakwaan kita. Kalau bayanya saya setuju itu ya. Perintah Allah Melakukan sesuatu itu adalah tugas dari Allah, dan begitu selanjutnya. Jadinya bukan membunuh kemelekatan, mengoncei kemelekatan kita, tapi kita menyerahkan kembali. Yang kita merasa punya itu bukan kepunyaan kita. Yang kita butuhkan bukan kebutuhan kita.
semuanya kita kembalikan kepada Allah ketika kita bersibuk. Allah akan menghendaki kita bagaimana dicelup. Apakah kita menjadi perak yang palsu ataukah menjadi emas yang murni, nanti difungsikan dalam kehidupan yang bagaimana adalah Allah sendiri. Itu adalah tugas seorang khalifatullah dalam bentuknya yang dihadapi adalah duniawi, masyarakat yang banyak atas kemauan Allah. Maka tidak akan bisa kita kembalikan kepada kita. Di sini adanya tingkatan, adanya spesialisasi pekerjaan kita. Semuanya kalau kita sudah sadar Allah, kembalikan kepada Allah, ya sudah. Setuju ya. Setuju. Dengan kata lain Mbak Yayin, saya tutup dengan kata lain begini. Monggo. Semua hal yang melekat pada itu pada intinya adalah titipan. Ya, Pak Pur pernah ngedik titipan. Lah titipan itu sekarang dititipkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan level yang keempat. Jika sudah selesai, kita mohon ya Allah kembalikan lagi, kan begitu. Jadi tidak melepas. Saya mengambil pendapat orang lain aja. Syekh Yusuf dari Makassar itu menunjukkan perjalanan ketika kita sudah bersibgoh turun ke Ngarcopodo itu adalah sudah punya label yang dikehendaki Allah, sehingga kita tidak jumeneng di kesadaran sana, tapi sudah mengemban tugas akan menjalankan. Maka sampai lihat perjalanan tokoh-tokoh spiritual kita, ketika ia sudah mempunyai tugas amanah, apakah dia seorang guru, ia akan menjadi guru yang lillahi ta'ala. Apakah menjadi orang tukang kayu yang lillahi ta'ala. Itu kalau sudah simbol, sudah suci kembali. Tidak Allah yang menghendakinya. Itu. Setuju. Itulah kira-kira begitu. Nah, tinggal 6 menit lagi, Yayin. Saya tanya. Saya tidak bisa melanjutkan itu sebagai pekerja tugas panjenengan sami, nanti besok kita kembangkan kembali. Ya intinya kita melaksanakan semampu-mampunya gitu aja. Nggih. Napa Pak? Izin. Mbak Yayin izin. Monggo. Nggih. Halo. Jadi monggo nderaken Mas Dede. Nggih. Yang dawuh apa? Tanya Mbak Yayin. Ya. Nggih, Mbak Yayin. Ketika misalnya ketika saya udah berjalan di pinggir jalan kiri, udah bener. Tahu-tahu ditabrak orang dari belakang, ceder. Orangnya ngamuk-ngamuk. Sampean niku mlaku sing hati-hati. Reaksinya bagaimana kira-kira kita ini, Pak? Itu nasib jenenge kaya ngono ki wis ketabrak diseneni pisan nasib. Kembalikan kepada Allah aja. Untuk reaksi harus kita nuntut. Afal itu namanya, afal itu namanya. Allah. Nggih, wah. Jadi tauhid itu harus kita toto ya. Tauhid kita harus kita toto. Ada 4 tauhid itu. Tauhid ahadiyah, tauhid afaliyah, tauhid napa sing sitok niku ma'iyah dan itikadiyah. Ya Allah itu Bangga Tuhan. Ya Esa punya pekerjaan yang satu, yang punya kebersamaan dengan kita, dan juga kita adalah ejawanta Allah di dunia ini. Itulah kira-kira bisa untuk ini karena waktunya sudah. Mbak Yayin. Ya. Mbak Yayin. Nun. Mbak Yayin
Mas Doni tadi minta perpanjangan, jadi kelihatannya Zoom kali ini kelihatannya agak asik gitu loh, Pak. Oh, jadi gitu. Iya, jadi perpanjangan apa waktu? Ini kan 1 jam. Orang derek mawon. Iya, Mas Doni ya. Kemungkinan nanti diperpanjang sampai jam 10, kelihatannya ini temanya bagus-bagus, ya kan? Oh, ya. Setuju, monggo, ya kan? Ini Kira-kira Mas Doni. Ngapunten. Ini sepertinya Google Kitab Book. Jadi insya Allah bisa lebih dari 60 menit seperti minggu-minggu yang sebelumnya. Jadi monggo dilanjut dulu saja. Kalau kan Mbak Yayin ya, ceritanya Iya. Jadi kalau seperti Mbak Yayin, kita terima saja, itulah yang namanya sadar Allah. Jadi kita sadar bahwa sumber orang nabrak itu sebenarnya sudah diizinkan Allah. Iya. Nah, kalau kita marah-marah, itulah namanya ego. Dan kita pisahkan antara ego dan sadar Allah. Kalau marah-marah kan berarti kan itu dari pikiran kita. Kita analisa, lu aku bener kok ditabrak, aku melok rame. Itulah namanya ego. Jadi apa bedanya ego dengan sadar Allah itu gitu. Kalau sadar Allah, semua kehendak Allah. Jadi sadar Allah. Udah kehendak Allah, tidak terima. Bila perlu saya minta maaf, udah beres, nggak ada masalah. Paling deh nggak marah-marah. Itulah namanya sadar Allah. Dan kalau ego yang main, yaitu tadi, uang aku wis minggir ditabrak di seneni melok ngamuk. Aku tak kalah nih kancaku. Jadi itu bedanya ego dengan sadar Allah. Kalau kita lihat pakai ego, yang kita lihat itu objeknya, Pak. Objek yang nabrak. Tapi kalau sadar Allah, kita yang lihat itu sumbernya. Ini sumbernya dari Allah. Ya kita terima itu. Nggak perlu minta maaf. Itu loh ya, saya terangkan itu tadi ya. Antara ego dengan sadar Allah seperti itu. Jadi, Jadi fokus saya izin yang menambahkan dari Pak Bambang tadi itu seru sebenarnya, ya kan? Saya tertarik untuk menambahi. Tadi kan ditambahi sama Mbak Yayin cukup bagus juga. Cuman saya pengen nambahi sedikit, Pak Bambang. Izin Pak Bambang. Monggo. Kita sharing-sharing ya, sama-sama belajar. Saya juga paling sering termuda di sini. Jadi gini Pak Bambang, insya Allah kalau katakan kalau dari Pak Pur maupun itu kan ada teknik-tekniknya, mulai dari DNA level 1, 2, 3, sampai 4, sampai SIBO, ya kan? Itu sebenarnya hanya metode saja. Sedangkan kita kan hanya berupaya meminta kepada Allah, ya kan? Tapi memintanya itu harus sadar Allah aja, Pak. Jadi meminta hanya kepada Allah. Entah kita nanti itu dimasukkan ke level yang 2 atau 3 atau 4 yang SIBO tadi, itu kita sudah pasrah. Bener kata Mbak Yayin, harus ridho. Jadi kuncinya itu ridho. Tekniknya, metodenya itu satu, Pak. Biasanya rileks. Kalau dari sistem anatomi tubuh kita, itu rileks, Pak. Jadi rileks itu bikin kemelekatan itu bukan hilang, tapi minggir, Pak. Ya, paham. Makanya tadi saya kan mengatakan, yang dimaksud dari Allah itu kan goalnya. Sebelum kita masukkan bola ke gawang, di goalnya, itu kan ada unsur-unsurnya. Nah, di antaranya unsurnya yang panjenengan katakan rileks. Itu memang kunci utama tuh rileks. Tapi ada tapinya. Rileks dengan catatan tulang punggung tegak. Mengapa? Alasannya adalah peredaran darah biar lancar. Idealnya duduk timpuh. Idealnya kan tidak bisa ya silo. Kan tidak bisa ya ben. Kan tidak bisa ya turun. Kan begitu. Intinya rileks. Nah, dengan dasar rileks itulah maka ke dalam itu. Betul itu. Saya setuju sekali masalah itu. Uang itu hampir dengan mindfulness. Hampir di Indonesia itu hampir dengan mindfulness Islam sama. Ya, kehidupan itu di luar mindfulness dan di luar saat ini di sini. Sedang kita kerjakan.
Tapi itu adalah follow up dari apa yang kita rasakan di dalam sebuah aktivitas latihan. Kalau kesadaran kita akan tetap begitu. Seperti semedi itu ketika kita berjalan di tengah-tengah kehidupan. Mempunyai fungsi dan tugas masing-masing yang diberikan oleh Allah. Itulah yang disebut dengan apakah panjenengan jatuh saksi Allah dalam kehidupan atau menjadi waliullah, wali badal ataupun khalifah dan sebagainya, bentuknya macam-macam. Itu saja yang bisa kita Pak Adik, jadinya kesemuanya tadi adalah ungkapan perjalanan dalam latihan bersadar Allah dan follow up-nya bagaimana dalam kehidupan. Ya saat itu begitu di situ. Jadinya tidak akan berubah dari apa yang sedang kita rasakan bersama Allah. Untuk menjang Rabu, sinten Pak Dokter ya? Nanti Pak Dokter. Ngapunten, Mbak Yayin. Sebelum dimusyawarahkan untuk debat depan, mungkin ada closing statement dari Pak Ade. Monggo, selaku pemateri utama. Ya, ini loh Mas Pena. Jadi aku jawaban ini. Jadi closing statement-nya kita merasa beruntung gitu ya Pak, mendapatkan materi pengajaran mengenai sadar Allah ini daripada guru akhirat kita. Jadi Bapak Purwanto. Oleh karena itu pegang teguh tali Allah dalam hal ini sadar Allah sebagai bekal kita menuju kampung akhirat. Begitu. Itu saja closing statement dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kata tutup yang sangat mencakup untuk kesemuanya. Baik dalam pembukaan, inti dan penutupnya sangat klop sekali. Mudah-mudahan bisa menambah kedewasaan kita di dalam berspiritual sadar Allah. Untuk itu, marilah kita bersama-sama melatih diri untuk berzikir nafas bersama. Sinten ingkang kersa badhe ngimami kula dherekaken. Panjenengane Mbah Yai jenengan mawon langsung. Utek rasa kumpul susah ya. Tungakno iso kumpul ya. Program yang untuk enggak tahu so fokus. Oh Mas Doni. Mas Doni dulu nanti Mas Doni. Mas Doni. Ya Mas Doni. Mas Doni Pak Dokter ya ora apa-apa. Pak Dokter monggo ingkang nembe ngeces take Pak Pur. Mas Doni. Iya Mas Doni. Nggih. Sinten yang ke bagian tugas? Monggo. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami'in. Ini
khususan guru-guru kita, utamanya Pak Setio Burhan. Dan dengan ilmu dan pengalaman yang beliau berikan kepada kita, dapat kita manfaatkan untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita berzikir nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni. Marilah kita sadari diri kita, makrokosmos, kita menyadari diri kita. Ujung rambut sampai ujung kaki adalah bagian dari alam jagat sebagai mikrokosmos, sebagai jiwa alam jagat raya, duplikat jagat raya. Kita sadari kita hidup dengan nafas yang diberikan kepada Allah. Kita perhatikan nafas kita ketika kita menghirup nafas panjang. Kita salurkan semua oksigen yang ada di seluruh tubuh kita. Karena kehendak Allah terasa dingin, indah, namun setelah semuanya sampai ke semua unsur tubuh kita, nafas kita berkehendak untuk keluar. Kita keluarkan. Kita sadari kita jasad kita sebagai mikrokosmos, inti dari alam semesta jagat. Monggo.
ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami'in. Ini khususan guru-guru kita, utamanya Pak Setio Burhan. Dan dengan ilmu dan pengalaman yang beliau berikan kepada kita, dapat kita manfaatkan untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita berzikir nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni. Marilah kita sadari diri kita makrokosmos, kita menyadari diri kita ujung rambut sampai ujung kaki adalah bagian dari jagat sebagai mikrokosmos, sebagai jiwa alam jagat raya, duplikat jagat raya. Kita sadari kita hidup dengan nafas yang diberikan kepada Allah. Kita perhatikan nafas kita ketika kita menghirup nafas panjang. Kita salurkan semua oksigen yang ada di seluruh tubuh kita. Karena kehendak Allah terasa dingin, indah, namun setelah semuanya sampai ke sebuah unsur tubuh kita, nafas kita berkehendak untuk keluar. Kita keluarkan.
kita sadari jasad kita sebagai mikrokosmos inti dari alam semesta jagat